Lagi gabut nih. Ojek. Bansos Untuk bansos kali ini gue akan bahas Tekken Bloodline yang diproduksi oleh Netflix. Anime ini sendiri berfokus kepada masa-masa awal Jin Kazama yang mengikuti turnamen keanjingan yang disebut dengan Tekken. Bagaimanakah kekoncisannya? Sans, bacolin terus bansosnya cuy. Bansos dimulai dengan MC kita bernama Jin Kazama yang dirundung oleh sekelompok orang di desanya. Awalnya Jin tidak berniat untuk melawan, tapi karena sudah terlalu kesal, ia akhirnya membalasnya. Jin bahkan hampir menghabisi mereka kalau saja ibunya tidak datang. Di rumah, ibunya bilang jika alasan Jin tidak disukai oleh anak-anak itu karena Jin memang tidak pantas berada di desa. Dengan kemampuannya, ia bisa pergi menjelajah dunia dan mendapatkan hal hebat. Tapi ibunya sedikit kecewa karena Jin tidak bisa mengendalikan emosinya dan melawan mereka. Jin sudah kalah melawan dirinya sendiri. Di sana, Jin juga bertanya pada ibunya alasan mereka pindah ke kota. Kata emaknya, ia ingin Jin mendapatkan hal baik sebelum mendapatkan hal buruk di luar desa. Tapi saat Jin bertanya tentang ayahnya, ibunya langsung mengalihkan dan menyuruhnya belajar. Karena selain punya tubuh yang kuat, Jin harus punya pikiran yang kuat juga. Siangnya Jin berlatih tarung dengan ibunya. Ia hampir diserang oleh ibunya menggunakan teknik Kazama Ryu Unsui yang sama sekali tidak ia duga. Ibunya pun akhirnya melatih Jin menggunakan teknik itu dari gerakan dasar sampai pengaplikasiannya diajarkan kepada Jin. Walaupun belum seimbang, ibunya merasa bangga karena Jin sudah bisa memahami tekniknya. Malamnya, ayah dari sang anak yang Jin lawan tadi datang ke rumah mereka dalam keadaan mabuk. Ibunya meminta Jin untuk minta maaf, tapi ayah anak itu malah marah dan mau menyerang Jin dengan botol. Walau akhirnya berhasil dihentikan oleh ibu Jin, ibunya selalu berpesan pada Jin agar ia selalu ingat kodratnya sebagai seorang Kazama yang pandai mengendalikan amarah dan hanya memakai kekuatan untuk kebaikan. Di tengah malam, mereka merasakan sebuah guncangan yang tidak biasa. Guncangan itu berasal dari sesosok buto ijo yang datang entah dari mana. Ibu Jin berpesan padanya untuk tidak keluar, apapun yang terjadi. Dan jika ada hal buruk terjadi pada ibunya, Jin disuruh pergi meninggalkan desa dan menemui kakeknya, yaitu Heihachi Mishima. Ibu Jin pun pergi dan mencoba melawan si buto ijo, sedangkan Jin diam di dalam rumahnya. Tapi saat ibunya mulai tidak berdaya di tangan iblis itu, Jin keluar dan mencoba membantunya. Sayangnya kemampuan Jin masih belum bisa mengalahkan makhluk itu. Ibu Jin pun masih belum menyerah melawan si buto ijo. Bahkan saat rumahnya hangus terbakar, Ibu Jin masih menantangnya untuk mengalahkan ibu buto ijo. Sampai akhirnya ia mati dan tidak bisa diselamatkan. Jin, saat terbangun, Jin sudah tidak bisa menemukan ibunya. Selain itu, rumahnya juga hangus terbakar. Besoknya Jin pergi ke perkotaan, tepatnya ke gedung Mishima. Awalnya ia ditahan oleh seorang bodyguard karena penampilannya yang terlihat seperti penyusup. Tapi saat Jin menyebutkan nama aslinya dan bilang jika Heihachi Mishima adalah kakeknya, bodyguard itu akhirnya mengantarkan Jin ke tempat Heihachi. Di sana, Jin memperkenalkan dirinya sebagai anak Jun Kazama dan cucu dari Heihachi. Untuk membuktikannya, Heihachi pun mengajak Jin bertarung. Tapi dibanding Heihachi, kemampuan Jin bukanlah apa-apa. Ia bahkan mengusir Jin karena merasa Jin tidak sepadan dengan waktunya. Tapi Jin akhirnya cerita mengenai si buto ijo yang menyerang ibunya, yang ternyata bernama Ogre. Heihachi jadi berambisi untuk melatih Jin agar bisa mengalahkan Ogre dan membuktikan kelayakannya mewarisi darah Mishima dan Kazama. Siangnya, Heihachi menyuruh Miura untuk mengukur tubuh Jin dan membuatkannya baju olahraga. Jin meminta Miura untuk menambahkan aksen api di celananya, tapi hal itu ditolak oleh Heihachi karena menganggapnya remeh. Mereka pun akan segera memulai latihan.
Heihachi mengajak Jin ke sebuah tempat latihan khusus. Belum saja mulai, Jin sudah diperingatkan untuk tidak mudah berpaling saat sudah masuk ring. Ia juga mengatakan jika dulu kakek buyut Jin membuat 2 lentera dan menghancurkan yang satunya untuk menunjukkan bahwa Mishima mempunyai kekuatan yang besar. Ia juga ingin nantinya Jin bisa mengalahkan Ogre dengan kekuatannya. Latihan pun dimulai. Dalam latihan pertamanya, Jin hanya diperbolehkan menyerang memakai tangan, sedangkan Heihachi menyerangnya dengan kaki juga. Tujuannya adalah untuk mengubah gaya bertarung Jin menjadi sangat Mishima. Selain bertarung, Jin juga melatih kemampuan tubuhnya dengan latihan-latihan dasar. Di akhir latihannya, Heihachi menguji kemampuan dan fokusnya untuk memukul 1 tingkat balok. Tapi Jin malah gagal. Kekuatannya masih jauh dari Heihachi yang bisa dengan mudahnya menghancurkan bertumpuk-tumpuk balok. Malamnya, Heihachi mengajak Jin untuk makan malam bersama tamunya. Tamu itu membawakan Heihachi Liontin Chang yang banyak diambil orang. Tapi alih-alih langsung memberikannya pada Heihachi, si tamu malah mau memerasnya. Heihachi lalu menyuruh Jin untuk menghajar tamu itu dan mendapatkan liontinnya. Walau berhasil menghabisi Ganryu, Heihachi memperingatkan Jin untuk menghilangkan keraguannya. Heihachi menuntutnya untuk mengobarkan api Mishima dan menghapuskan jiwa Kazama yang pasif. Besoknya Heihachi menyuruh Miura untuk meneliti liontinnya dan memastikan jika benda itu bisa mendeteksi roh Ogre. Tidak lama Jin datang. Tidak disuruh duduk, Heihachi menyuruhnya untuk diam. Disikap duduk selagi ia menyelesaikan urusannya. Selanjutnya Heihachi memulai sesi latihan untuk Jin. Ia mengancam akan mengusir Jin jika kemampuannya tidak berkembang. Jin pun tidak letih untuk berlatih tarung dengan Heihachi. Dibarengi juga dengan latihan fisik dan sparring dengan lawan selain Heihachi. Singkat cerita, kini Jin sudah mendapatkan tubuh idealnya. Meski begitu, ia tidak berhenti untuk berlatih. Bahkan setiap hari tubuhnya dipenuhi dengan memar. Di latihan terakhir setelah 4 tahun, meskipun sudah melihat banyak perkembangan Jin, Heihachi masih menilai Jin sebagai anak kecil yang penuh keraguan-raguan. Ia pun berencana untuk mengadakan lagi turnamen Raja Tangan Besi dan memancing Ogre ke dalam turnamen itu untuk Jin kalahkan. Tapi saat kelas dibubarkan, Jin memilih untuk melawan Heihachi lebih lama dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Sebelum pergi dari tempat latihan, Jin bahkan menghancurkan lentera di sana seperti apa yang dilakukan kakek buyutnya dulu untuk membuktikan kekuatan Mishima. Sementara itu, Heihachi menyuruh Miura untuk menyiapkan turnamen untuk memancing Ogre keluar. Di pesawat menuju Peru untuk turnamen, Jin sibuk mencari informasi tentang kematian Kazuya Mishima yang adalah ayahnya. Sesampainya di sana, Mairu mengingatkan Jin untuk menjaga identitas aslinya karena jika orang-orang tahu ia cucu Heihachi, bahkan anak dari Kazuya, Jin akan diincar. Di sana Jin juga bertemu Hwarang dan peserta lainnya. Hai. Saat perjalanan menuju stadion, Jin masih mencari tentang ayahnya. Di sana, ia menemukan footage pertandingan Kazuya dan Heihachi. Tapi kata Hwarang, saking brutalnya pertandingan itu, grup finansial Mishima sampai harus menghapusnya. Hwarang juga bilang jika Heihachi telah membunuh Kazuya. Di sisi lain, Nina Williams malah bersyukur jika Heihachi membunuh Kazuya yang menurutnya jahat. Jin menemui Heihachi yang yakin jika Ogre akan datang ke turnamen. Sebelum bertemu dan mengalahkan Ogre, Jin harus memastikan dirinya memenangkan turnamen. Ia pun bertanya tentang kematian ayahnya di turnamen, tapi Heihachi tidak memberitahu apa-apa dan menyuruh Jin untuk fokus di turnamen. Malam hari, turnamen Raja Tinju yang dinantikan oleh banyak orang ini dibuka dengan meriah oleh Heihachi. Ia menyemangati para peserta terbaik yang akan segera bertarung besok. Saat akan menanyakan soal ayahnya pada Nina, Jin dihadang oleh Leroy yang terlihat dendam pada Heihachi dan ingin memberi pelajaran pada Jin. Tapi Jin malah pergi dan tidak menghiraukannya.
Sementara itu Heihachi melihat semua itu dan menyuruh Miura untuk memasangkan Jin dengan Leroy di pertandingan besok. Jin akhirnya bertemu dengan Nina dan menanyakan tentang Kazuya, tapi Nina juga tidak berniat untuk memberitahu Jin apa-apa. Tapi untungnya ada Phoenix yang langsung bercerita tentang pertandingan Kazuya dan Heihachi beberapa tahun silam. Menurut Phoenix yang pernah bertarung dengan Kazuya, sudah menjadi rahasia umum jika Kazuya sangat kejam dan akan menyakiti lawannya. Di pertarungan pertama Kazuya dan Heihachi, Kazuya berhasil menghabisi ayahnya hingga hampir meninggal. Tapi Heihachi kembali melawan Kazuya di turnamen kedua dan berhasil membunuhnya. Hal itu membuat Jin termenung. Jin langsung menemui Heihachi yang sedang mengatur jadwal pemain. Di sana Heihachi mengakui jika ia membunuh Kazuya karena anaknya itu memiliki gen iblis yang membantunya mendapatkan kekuatan supernatural. Meski begitu, Heihachi tidak tahu dari mana asalnya gen itu. Heihachi juga bilang jika Ogre hanya muncul saat ia merasakan ada pertarungan terhebat. Itu kenapa Ogre menyerang rumahnya dan membunuh ibunya malam itu. Makanya Heihachi ingin Jin untuk fokus menang dan mengalahkan Ogre untuk membalaskan kematian ibunya. Sementara itu Miura sudah mengumpulkan informasi tentang Ogre yang didapatkannya dari bos Konovich. Ia juga telah memastikan jika sel tahanan bisa menahan Ogre. Selain itu, alih-alih membuat Jin menang, Heihachi hanya menggunakan Jin untuk memancing Ogre ke tempat terbuka. Besoknya sebelum pertandingan, Jin yang sedang menjernihkan pikirannya bertemu dengan Xiao Yu, teman sekolahnya yang juga ikut turnamen. Xiao Yu juga memberitahu Jin jika lawannya nanti adalah Leroy. Pertarungan Jin dan Leroy pun dimulai. Di sisi arena, peserta lain dan juga Heihachi menonton pertarungannya itu dengan serius. Jika awalnya berhasil dipukul mundur, Jin berhasil mengembalikan keadaan dan hampir mengalahkan Leroy. Saat Leroy sudah banyak terluka, Jin menyuruhnya untuk menyerah, tapi Leroy memilih bertahan sampai Jin menyerang kakinya dan memenangkan pertarungan. Jin yang habis menang malah terlihat murung. Ia merasa bersalah karena sudah menyakiti Leroy sejauh itu. Tapi akhirnya mereka memilih pergi dari sana dan menonton pertarungan Xiao Yu dan Nina. Pertarungan antara Nina dan Xiao Yu pun dimulai. Jin menghampiri Heihachi dan memprotes keputusannya membiarkan Xiao Yu bertarung. Tapi ternyata Xiao Yu tidak selemah apa yang Jin pikirkan. Ia punya strategi untuk mengalahkan Nina dan membuatnya kelelahan. Dan benar saja, meski hampir dikalahkan, Xiao Yu berhasil memenangkan pertarungan pertamanya. Setelah pertarungan selesai, Jin dengan rasa bersalahnya menemui Leroy yang kini kakinya patah. Di sana Leroy bilang jika Heihachi tidak benar-benar baik dan hanya ingin memanfaatkannya. Leroy juga kehilangan orang yang berharga baginya karena Heihachi. Tidak lama Heihachi datang dan menyuruh Jin untuk pergi dari sana, sedangkan Leroy masih bersikeras membalaskan dendamnya pada Heihachi. Setelahnya Heihachi menyuruh Jin fokus pada turnamen karena setiap ia memenangkan pertandingan sama dengan maju satu langkah mendekati Ogre. Ia juga menyuruh Jin untuk melupakan ajaran Kazama dari ibunya. Singkat cerita, kini giliran Jin melawan Hwoarang. Dalam pertarungan ini, Jin menahan diri saat mengingat kata-kata ibunya, tapi berubah menjadi ganas saat mengingat ajaran Mishima yang ia dapatkan dari Heihachi. Setelah pertarungan intens yang sangat melelahkan, Jin berhasil mengalahkan Hwoarang. Tapi sikap Jin yang langsung membantu Hwoarang membuat Heihachi sangat kesal. Besoknya giliran pertarungan Xiao Yu melawan King. Meski cukup intens, nyatanya King terlalu kuat untuk bisa Xiao Yu kalahkan. King pun berhasil memenangkan pertarungan dengan mengalahkan Xiao Yu.
Setelah pertandingannya dengan King, Xiaoyu harus dirawat di ruang kesehatan. Jin menemaninya di ruangan dan bercerita jika ibunya adalah petarung terkuat yang pernah ia kenal. Sedangkan King ternyata ada di luar ruangan dan berniat untuk menemui Xiaoyu di sana. Singkat cerita, mereka tiba di pertandingan semifinal antara King dan Phoenix. Jin datang untuk mempelajari peserta yang kemungkinan menjadi lawannya di partai final. Karena baik King maupun Phoenix adalah lawan yang sangat tangguh. Menurut Heihachi, Phoenix bahkan mempunyai peluang untuk mengalahkan Kazuya kalau saja Kazuya tidak dipengaruhi oleh gen iblis. Pertarungan pun dimulai. Sejak awal King dan Phoenix sudah saling menyerang dengan sangat intens. Meski sudah mendapat serangan bertubi-tubi dari Phoenix, King dengan mudah membalikan keadaan dan mengalahkan Phoenix. Usai pertandingan, Heihachi mengadakan rapat online dengan bos Konovich. Sedangkan hingga saat ini, Leontin itu belum juga menunjukkan tanda-tanda Ogre akan datang. Hal itu membuat Heihachi semakin berambisi untuk mempelajari tentang Ogre dan gen iblis. Saat keluar dari van, Heihachi diserang oleh salah satu peserta bernama Julia Chang. Ia menuntut agar Heihachi mengembalikan Leontin yang sudah dicuri dari ibunya. Saat Heihachi menghajar Julia sampai terjatuh, Jin datang dan menghentikannya. Ji-san, ittai nani wo? Ia meminta agar Heihachi menyerahkan urusan ini padanya dan menyuruh Heihachi pergi. Sepeninggal Heihachi, Julia cerita tentang Leontin yang Heihachi curi dari ibunya. Ia pun cerita jika Heihachi lah yang selama ini melepaskan Ogre ke alam terbuka sehingga bisa menyerang Jin, bahkan membunuh ibunya. Jin pun akhirnya bertekad untuk mengembalikan Leontin itu pada Julia sesaat setelah turnamen selesai. Souka. Pendant wa torikaesu. Sebelum turnamen, Julia memberitahu jika King yang asli berbeda dengan King yang saat ini akan bertanding dengan Jin. Karena King yang dulu sudah dibunuh oleh Ogre. Menurut Julia, Jin sangat mirip dengan King karena orang yang berharga bagi mereka sama-sama dibunuh oleh Ogre. でもあなたのお母さん同様、オーガに殺されたの。二人とも同じ。 Tapi yang membuat mereka berbeda adalah Jin ingin memenangkan pertarungan ini untuk balas dendam pada Ogre, sedangkan King mengincar uangnya untuk mendanai panti asuhan. Pertarungan mereka pun dimulai. Di sisi lain, Heihachi menunggu Leontinnya untuk bereaksi, sedangkan Jin dan King benar-benar mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menang. Jin bahkan mendapatkan dukungan dari beberapa peserta untuk bertahan. Sampai akhirnya satu pukulan terakhir berhasil membuatnya memenangkan turnamen ini dan menjadikannya Raja Tinju Besi yang baru. Tapi tanpa disangka orang lain, Jin menghampiri King dan bilang jika King bisa mengambil semua uang hadiahnya untuk mendanai panti asuhan, seperti yang menjadi niatnya sejak awal. Saat akan keluar dari arena, Heihachi menghadangnya dan menantangnya untuk resmi menjadi Raja Tinju Besi. Pertarungan antara Jin dan Heihachi pun digelar. Berkat informasi dari Julia tentang Heihachi yang sengaja melepaskan Ogre ke dunia terbuka, kini amarah Jin jadi memuncak. Hal itu bukannya membuat Heihachi takut, tapi malah bangga karena ajarannya sudah bisa Jin aplikasikan. Pertarungan pun dimulai. Meski tenaganya sudah berkurang sangat banyak, Jin masih menjadi lawan yang sepadan untuk kakeknya. Pertarungan antara mereka berdua sangat intens, bahkan Jin sempat beberapa kali terpukul mundur oleh Heihachi. Tapi berkat ingatannya tentang ibunya, Jin bangun dan kembali menantang Heihachi dengan teknik Kazama. Jin berhasil mengalahkan Heihachi dan membuat Leontinnya bereaksi. Dengan itu, Ogre pun datang untuk melawannya. Saat Ogre datang, Jin mengingat lagi momen 4 tahun lalu saat ibunya harus melawan Ogre dan terbunuh di sana. Pertarungan mereka pun dimulai dan belum apa-apa, Jin berhasil dipukul mundur oleh Ogre. Hwoarang, Xiaoyu, dan Phoenix berniat untuk membantu Jin yang terlihat sudah sangat lemas, tapi malah dihentikan oleh Heihachi. Dia bilang jika pertarungan ini hanya boleh melibatkan Jin seorang. Dengan mengandalkan semua ajaran Heihachi padanya, Jin mulai melawan Ogre. Tapi tidak lama, Ogre dengan mudah menyiksanya telak.
Tapi nyatanya Jin pun tidak selama itu. Ia mulai menggabungkan teknik Kazama di dalam pertarungannya melawan Ogre, hingga Ogre pun terkapar lemas. Saat Heihachi menyuruh anak buahnya untuk menahan Ogre, Phoenix bilang jika Ogre sudah mati. Hal itu membuat Jin pergi karena menganggap semuanya sudah berakhir. もう終わりだ。あんたとも、そしてこのトーナメントにも一切関わりたくない。 Tapi alih-alih berakhir, Ogre malah berubah ke bentuk prime-nya. Ia bahkan kini memiliki bentuk yang jauh dari manusia. Tidak seperti sebelumnya, kini Jin sangat kewalahan menghadapi Ogre. Akhirnya Jin yang sudah terkapar dibantu oleh Hwoarang, Phoenix, dan juga Xiaoyu. Meski pada akhirnya, mereka pun tidak sanggup melawan. Saat Xiaoyu diserang seperti ibunya dulu, Jin pun bangkit beserta dengan gen iblis yang diwariskan oleh ayahnya. Dengan kekuatan gen iblisnya, Jin pun berhasil mengalahkan Ogre tanpa ampun dan membalaskan seluruh dendamnya. Ogre pun lenyap dan langit malam itu kembali cerah. Tapi saat akan merayakan kemenangannya, Heihachi yang menganggap Jin sebagai aib karena diwariskan gen iblis oleh ayahnya, menembak Jin. Di alam bawah sadarnya, Jin mengingat ucapan dan semua momen dengan ibunya. Jin meminta maaf pada ibunya dan berubah menjadi bentuk iblis. Lalu membunuh Heihachi yang adalah kakeknya sendiri. Setelah menghabisi kakeknya, Jin pun pergi menembus langit dengan amarah yang ada di dirinya. Dengan kekontolan itu pun, anime kontol ini pun berakhir. Oke cuy, mungkin sekian bantus gua tentang Tekken Bloodline, yang dimana menurut gua anime ini cukup aja buat sekelas adaptasi game yang ceritanya gak jauh beda dari seri utamanya. Anime ini still worth it lah buat lo tonton kalau suka genre fighting. So mungkin sekian bantus dari gua, thanks for watching and salam anjing.